Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Masih harus tetap semangat belajar. Belajar produk kreatif dan kewirausahaan tentunya. Ya, materi masih sama dengan video pembelajaran sebelumnya. Masih di KD 3.18 dan KD 4.18, yaitu tentang pemasaran produk. Untuk tujuan pembelajaran juga masih sama. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat membuat media promosi berdasarkan segmentasi pasar. Di video sebelumnya sudah dijelaskan tentang segmentasi pasar. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan pemasaran produk. Itu tujuan pembelajaran kita, masih tetap sama. Ya, pada kesempatan ini yang akan dibahas mengenai promosi. Tentunya tentang promosi produk. Apa itu promosi produk? Promosi produk itu adalah suatu usaha dari para marketing atau pemasar untuk mempengaruhi orang atau pihak lain supaya menjadi tertarik untuk bertransaksi atau melakukan pembelian produk, barang atau jasa yang dipasarkan. Nah, contohnya di sini masih mencontohkan adalah produk otomotif. Contohnya di sini adalah onderdilnya, bodi mobil bisa, serta aksesoris mobil. Itu. Selanjutnya adalah tujuan promosi produk. Tujuan yang pertama, sebagai media informasi produk kepada target pasar potensial. Hayo, apa itu pasar potensial? Pasar potensial itu adalah pasar di mana pembeli sudah mempunyai minat untuk membeli, tetapi belum memiliki uang. Sewaktu pembeli mempunyai uang, baru mereka akan membeli produk. Itulah pasar potensial. Yang kedua, meningkatkan kenaikan angka penjualan dan profit. Sudah tahu ya, dengan promosi itu pasti angka penjualan itu akan naik, profit pasti juga akan naik. Yang ketiga, memperoleh pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. Keempat, menjaga kestabilan penjualan pada saat pasar lesu. 5. Sarana untuk mengunggulkan produk. 6. Membentuk citra produk positif. Jadi, membuat produk itu disenangi, diterima positif di masyarakat atau konsumen. Ya, itu tujuan promosi produk. Supaya menjadi nomor 1 di sini. Ya. Selanjutnya adalah kita akan bicara tentang fungsi promosi produk.
Fungsi promosi produk yang pertama, memberikan informasi. Maksudnya adalah mengenalkan produk kepada konsumen. Bagaimana kegiatannya? Kegiatannya menampilkan beberapa informasi yang bernilai kaitannya dengan produk dan merek yang diiklankan kepada pembeli. Itu maksudnya. Misalnya gimana? Menyampaikan manfaat dari produk yang ditawarkan. Itu maksudnya. Yang kedua, membujuk. Nah, maksudnya di sini promosi yang dilakukan oleh pihak wirausahawan mampu membujuk para konsumen untuk mencoba produk, barang, dan jasa yang ditawarkan. Tuh, itu fungsi promosi produk. Jadi di sini pernah kalian lihat ya, SPG-SPG yang di mal-mal itu, mereka membujuk para konsumen untuk membeli produknya. Itulah fungsi promosi produk. Yang ketiga, mengingatkan. Maksudnya di sini, promosi yang dilakukan oleh pihak wirausahawan yang wujudnya iklannya tetap segar dalam ingatan. Pasti kalian udah mengingat itu. Pasti kalian sudah mereka-reka apa ya? Apa itu ya? Iklannya ya. Oh, iklan ini pasti ada ini. Tuh, itu maksudnya mengingatkan. 4. Menambah nilai. Maksudnya di sini, promosi yang dilakukan oleh pihak wirausahawan mampu memberikan nilai tambah bagi penawaran-penawaran mereka. Menambah inovasi, menambah pensempurnaan kualitas, atau mengubah persepsi konsumen. Nah, inilah. Ini tadi promosi, contoh promosi yang mengingatkan. Kalau sudah ada kata-kata semakin di depan, nah pasti kalian mengingat, oh itu Yamaha, ya kan? Nah, kalau ada kata-kata apa ini ya, one heart ya, one heart, pasti kalian mengingat, wah kalau itu Honda itu pasti. Nah, itu contohnya. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis media promosi produk. Di sini adalah surat kabar. Kelebihannya apa surat kabar? Oh, fleksibilitas, ketepatan waktu, penerimaan luas, dapat dipercaya. Ya, itu kelebihan dari surat kabar. Tapi ada kelemahannya. Umur informasi relatif pendek. Kualitas cetakan dan gambar jelek. Terbatas dan meneruskan informasi. Itu surat kabar. Ada lagi media promosi produk. Televisi. Nah, kalau televisi ini kombinasi visual, audio dan gerak. Perhatian audiens tinggi, jangkauan luas, prestisius. Prestisnya tinggi, harga dirinya masih tinggi ya. Tuh, itu kelebihannya. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah biaya tinggi, segmentasi kompleks, pemaparan cepat, atau kurang dapat menyeleksi audiens. Frekuensi pemasangan harus sering dan berulang. Itu di televisi. Biaya promosi di televisi itu mahal ya. Selanjutnya adalah telepon. Wah, ini bisa telemarketing ya. Ada lagi radio. Kelebihannya apa kalau radio? Biaya produksi rendah ya. Kelemahannya apa? Ada kelemahannya. Hanya audio, perhatian audisen rendah dibandingkan dengan televisi.
pemaparan cepat, dan pasti konsumen mudah lupa. Itu handphone. Wah, kalau handphone mah kalian sudah banyak yang punya, ya. Apa kelebihannya? Biaya produksi rendah, ya. Iklan bisa disimpan dan tidak mudah hilang, ya. Bisa diakses kapan dan di mana saja, ya. Karena zaman sekarang pasti orang pegang handphone, ya. Ya. Ada kelemahannya enggak? Ada. Tidak bisa terlalu banyak tulisan itu di handphone, ya. Selanjutnya adalah tentang jenis-jenis media promosi. Ada nih, jenis-jenis media promosi. Ada di sini ada poster, ada baliho, ada banner, ada billboard contohnya. Poster itu apa ya? Poster biasanya dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat, serta ditempel pada dinding atau bidang datar dan dibuat menarik perhatian. Itu poster, ya. Sekarang ada lagi baliho. Baliho apa baliho ya? Baliho banyak digunakan untuk promosi jangka pendek atau bersifat insidental, itu baliho. Selanjutnya banner. Ini banner ya, ini banner. Banner ditempelkan di dinding. Bisa juga dipasang pada dudukan yang ringan, sehingga mudah dipindahkan. Itu banner. Nih banner ya, ini banner ini. Ya. Sekarang billboard. Apa itu billboard? Biasanya berbentuk promosi iklan luar ruang dengan ukuran yang besar. Ini. Bisa disebut juga billboard adalah bentuk poster dengan ukuran yang lebih besar yang diletakkan tinggi di tempat tertentu yang ramai dilalui orang, yang bisa dilihat orang. Oh, itu ternyata namanya billboard ya. Ya, tuh. Oke, info. Online marketing merupakan salah satu istilah yang mungkin sering kita dengar, namun juga sering disalahpahami. Online marketing adalah berbagai aktivitas yang secara sistematis ditujukan untuk memasarkan suatu produk atau jasa. Online marketing adalah kegiatan berkelanjutan dengan karakter media yang khas. Kita tidak bisa melakukannya hanya dalam satu waktu sekaligus, namun harus konsisten, terus-menerus, dan berkelanjutan. Itu online marketing, info ya, info. Jadi jangan salah arti. Oke, selanjutnya kita belajar media promosi online. Bagi para pemilik bisnis, yang selalu dalam pikirannya adalah bagaimana produknya laku. Salah satu cara dalam membuat produk yang dijualnya laku tentu saja melakukan promosi lewat media. Salah satu media yang sangat efektif untuk saat ini adalah media promosi online. Wah, kalian bisa ini udah tahu pasti ya media promosi online ya. Contoh media promosi online. Di sini ada konten placement. Ada Facebook, YouTube, ya, ada Google AdSense dan Google SEO. Apa itu ya?
content placement. Content placement itu adalah varian yang cukup menarik dari media promosi online. Karena media promosi ini tidak secara signifikan mengaku sebagai iklan. Ia hadir secara halus melalui postingan, gambar, dan frame video yang disisipkan dalam konten yang telah disepakati. Kalau bisa dibilang, content placement ini cukup populer saat ini, ya. Content placement ini bisa bekerja sama dengan para blogger untuk menaruh bahasan yang mengandung produk di antara artikelnya. Bisa juga menggandeng Telegram untuk mengendorse produk kalian di postingan Instagram mereka. Meminta YouTuber buat menyelipkan produk Anda. Di antara frame videonya juga masuk ke content placement ini. Ya, itu content placement. Ini adalah iklan di media sosial. Ya, iklan di media sosial. Media sosial adalah situs atau aplikasi internet di mana pengguna bisa membuat dan membagikan konten mereka secara interaktif. Nih, pasti kalian sudah tidak asing lagi ini. Ada banyak media sosial, misalnya Facebook, ya, ada YouTube, ada TikTok, ada Twitter, Instagram, dan lain-lain. Ya. Contoh media promosi online selanjutnya adalah landing page business. Ada lagi mesin pencari, ada lagi Google AdSense ya. Ada lagi Google SEO, pencari di Google. Pencari di Google. Di blog ini ada iklan dari Google. Iklan-iklan tersebut merupakan hasil kerjasama dengan platform periklanan Google yang berhubungan dengan penanya atau publisher. Itu Google AdSense. Oke, cukup sekian pengembahasan mengenai promosi produk. Untuk kelanjutan KD 3.18 dan KD 4.18 bisa diikuti pada video yang ketiga. Video yang ketiga akan membahas mengenai strategi pemasaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat.